Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Samtro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya. Semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas terhindarnya wabah COVID-19 yang melanda negeri kita ya. Nah, untuk itu jangan lupa selalu gunakan masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan supaya kita tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, langsung saja anak-anak, kali ini adalah video yang kedua dari materi teorema Pythagoras. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan jenis-jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan sisi miring dari suatu bangun datar menggunakan teorema Pythagoras. Nah, langsung saja yuk kita simak bersama video berikut ini. Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan bangun datar. Oke, yang pertama kita akan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi kita mencari salah satu panjang sisi segitiga jika diketahui dua sisi segitiga siku-siku. Oke, teorema Pythagoras dapat ditulis dalam rumus berikut ya. Seperti yang kemarin ya, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku yakni dengan panjang A, B, C. Maka berlaku ya kemarin rumusnya C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, sehingga kalau mencari C kuadrat itu kan di akar, maka akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian bagaimana untuk mencari panjang sisi A? Yakni A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari panjang sisi B itu berarti akar C kuadrat dikurangi A kuadrat ya. Nah, jadi kalau mencari sisi miring itu rumusnya di jumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Tetapi kalau mencari sisi yang bukan miring, misalkan mencari sisi A, berarti sisi yang miring dikurangi, yakni C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B juga begitu, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi yang perlu diingat, kalau mencari sisi miring itu di jumlah ya, sisi yang lain dikurangi. Itu ya. C adalah panjang sisi miring, sedangkan AB menunjukkan sisi lainnya ya. Nah, rumus-rumus tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang kedua sisi yang lain diketahui. Berarti ada dua yang diketahui, maka satunya bisa dicari. Kalau cuma satu bagaimana? Ya enggak bisa ya. Oke, contoh supaya kalian lebih paham. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai X pada segitiga berikut. Nah, yang A ini adalah mencari sisi yang bukan miring. Maka rumusnya bagaimana? Nah, kalau mencari yang bukan miring berarti yang miring dikurangi kan ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurangi 64. Berapa? Yakni akar 36. Berapa akar 36? 6. Sekarang yang B. Yang B adalah mencari sisi miring. Nah, kok tahu? Nah, karena ini ada di depannya siku-siku atau yang memiliki panjang paling panjang. Nah, ya, sisi yang paling panjang. Nah, kalau mencari sisi miring tadi rumusnya apa? Di jumlah. Sehingga akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Yakni berapa? Akar 4 ditambah 4, yaitu akar 8. Berapa akar 8? 2 akar 3. Nah, karena kalian belum mendapatkan materi bentuk akar, maka kalau jika tidak bisa
keluarkan akarnya dengan sempurna, maka tetap aja dalam bentuk akar, yakni akar 8 itu aja. Akar 7, akar 9, 3. Kalau akar 10 ya sudah akar 10 ya, begitu aja. Nanti dilanjutkan di kelas 9 yakni bentuk akar. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua, sekarang kita menentukan jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, yang kalian ketahui ada 3 jenis segitiga ya. Yang pertama kan segitiga siku-siku, itu besar sudutnya 90. Kalau segitiga lancip, besar sudutnya kurang dari 90. Kalau segitiga tumpul, besar sudutnya lebih dari 90. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan jenis segitiga itu menggunakan teorema Pitagoras? Nah, misalkan segitiga ABC itu mempunyai sisi A, B, dan C, di mana C adalah sisi terpanjang atau sisi miring. Maka berlaku yang pertama, jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka itu segitiga siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat, itu segitiga lancip. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat, maka segitiga tumpul. Contoh ya, saya berikan satu contoh di sini. Panjang sisi-sisi segitiga KLM adalah 4 cm, 5 cm, dan 7 cm. Tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, kira-kira jenis segitiga apa? Pakai yang tadi di antara yang 1, 2, 3 itu ya. Maka kita misalkan A itu adalah 4, B adalah 5, C adalah 7. Nah, ingat C itu sisi yang paling panjang atau sisi yang miring ya. Nah, kita coba masukkan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti A kuadrat berarti kan 4 kuadrat, B kuadrat 5 kuadrat. Maka 16 ditambah 25 yakni 41. Kita cek sekarang yang C. C kuadrat sama dengan 7 kuadrat, yaitu 49. Sekarang besar mana A kuadrat ditambah B kuadrat dengan C kuadrat? Yakni besar C kuadrat. Maka karena A kuadrat ditambah B kuadrat itu kurang dari C kuadrat atau lebih kecil dari C kuadrat, maka tadi merupakan segitiga tumpul. Paham ya? Oke, untuk materi yang ketiga, yakni menentukan panjang sisi miring pada bangun datar. Nah, bangun datar kan biasanya ada yang sisi miring. Bagaimana mencarinya? Ya ini menggunakan Pitagoras. Oke. Contoh ya. Tentukan keliling bangun datar berikut. Nah, bangun apa ini? Yakni trapesium, siku-siku. Nah, tentukan keliling. Rumusnya keliling bagaimana? Ya berarti kan KL ditambah LM ditambah MN ditambah NK. 23 ditambah 24 ditambah 30 ditambah tidak tahu lah bagaimana mencari sisi miring ini. Kita selesaikan bersama. Maka kita menggunakan garis bantu. Mengapa? Supaya terbentuklah segitiga siku-siku. Apa benar siku-siku? Iya, karena di sini trapesium siku-siku, maka kalau ditarik garis di sini juga pasti siku-siku. Ya, saya kasih di sini saya kasih nama O, ya ini KO. Nah, sekarang kalau LM itu 24, maka KO berapa? Iya, karena KO itu sama dengan LM maka 24. Nah, KO-nya 24. Sekarang ini NO. Nah, dari mana mencari NO? Kan kalau keseluruhan segini 30, kalau segini tok itu 23, maka sisanya berapa yang ini? Nah, berarti kan 30 dikurangi 23 ya, panjang ini dikurangi yang ini tok 23. Sisanya berapa ini? 7.
Nah, kan bisa mencari panjang KN. KN ini berarti sisi apa? Sisi miring. Sisi miring berarti rumusnya apa tadi? Di jumlah. Sehingga KN itu sama dengan akar dari KO kuadrat ditambah NO kuadrat. Yakni akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu 576 ditambah 7 kuadrat 49. Sehingga akar dari 625. Berapakah akar 625? Yakni 25. Jadi kelilingnya bagaimana? 23 ditambah 24 ditambah 30 ditambah 25, yang di sini 25. Loh, ini kok enggak? Enggak, keliling itu kan cuman pinggirnya saja, ya. Ayo anak-anak lari keliling lapangan. Ya kalian kan larinya di pinggir sini. Ya, gitu. Jadi kelilingnya adalah 102 cm. Paham ya? Nah, seperti biasa, untuk mengecek pemahaman kalian harus latihan soal. Untuk soal yang nomor 1, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai X pada segitiga berikut. Nah, ini berapa nilai X-nya? Kemudian soal yang kedua, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8, 10, 11. Coba kalian buktikan itu merupakan segitiga apa. Kemudian yang ketiga, tentukan keliling dari bangun berikut. Nah, ada bangun seperti ini. Nah, berarti kelilingnya bagaimana? Ini. Nah, ini kan nggak tahu, maka harus kalian cari terlebih dahulu supaya tahu kelilingnya. Oke ya? Oke, itu tadi pembelajaran mengenai teorema Pythagoras. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau belum, jangan lupa untuk bertanya. Gak usah malu-malu ya. Langsung saja bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Google Classroom, atau komentar pada video YouTube ini. Pasti saya balas ya. Tetap semangat, tunggu video-video di part selanjutnya ya. Sekian dari saya, tetap semangat belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.